Nawawi juga menyebutkan di antara zikir yang terbaik adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini juga adalah di antara salah satu bagian-bagian atau trik-trik bagaimana kita mereparasi jiwa kita sendiri, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Di dalam surah Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah ulang 4 kali, Bu. Kata-kata ini Allah ulang 4 kali. Ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Ini janji Allah ya. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. Sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Quran. Kalau kemudian Allah sudah bilang mudah, kita bilang susah, siapa benar, siapa salah? Allah benar, Allah maha benar, Allah tidak mungkin salah. Berarti yang salah adalah Allah sudah bilang Quran itu pasti mudah. Mudah untuk difahami, mudah untuk dilafalkan, mudah untuk diambil ibrahnya, mudah untuk dipelajari. Itu janji Allah. Maka kalau kita yang bilang dia sulit, kita yang bohong. Allah selalunya benar. Nah, jadi ini ya, ini adalah jalan, ini adalah pintu di mana kita mampu untuk membersihkan jiwa kita. Dalam kata-kata yang lain disebutkan al-qalbu tasda. Hati itu akan berkarat. Kama tasda'ul hadid. Sebagaimana berkaratnya besi. Wa ma jala'uha. Pembersihnya apa? Ya? Pembersihnya apa? Ditanya oleh para sahabat. Qiraatul Quran wa dzikrul maut. Membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Maka bayangkan, Bu, kalau sejak kita disibukkan dengan rutinitas menjadi ibu, kita sudah menikah, sudah punya anak, kemudian terserah ya sengaja atau tidak sengaja kita mulai meninggalkan rutinitas membaca Al-Quran, tidak kita jadikan sebagai amalan hari-hari. Kira-kira karatnya udah semana ya, Bu? Udah semana tuh kira-kira karatnya? Sekarang muncul trik-trik di Facebook tuh ya, cara membersihkan karat. Pakai apa, Bu? Pakai cuka ya? Pakai cuka, pakai soda-soda. Ini mungkin pakai itu pun nggak mempan. Ya Allah. Ya, semua introspeksi kita masing-masing. Kayak tadi ya, yang kita utarakan di awal tadi, bagian dalam itu cuma kita sama Allah, Bu, yang tahu. Udah seberapa lama kita nggak kembali pada Quran? Udah seberapa lama kita nggak menjadikan bacaan itu sebagai rutinitas ibadah hari-hari kita? Itu cuma kita yang tahu sama Allah. Maka ketika hati itu sudah berkarat, dia susah untuk membedakan mana benar, mana salah. Kadang-kadang yang batil itu tampak indah di mata kita. Ya, yang batil tampak indah dan yang benar itu nampaknya salah. Ada saudara kita memberikan uang pada si fulan, kajuk lom. Ya, di mata kita salah, padahal dia memberinya benar. Jadi karena sudah abu-abu, udah nggak jelas, hati itu udah nggak jelas. Ini benar atau enggak ya? Benar atau enggak ya? Firasatnya jadi nggak tajam, Bu. Karena jauh daripada Quran. Padahal Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada kita
pada saat kita di dalam kubur. Bahkan yang akan menjadi lentera. Nah, jadi mudah-mudahan menjadi pengingat ya bagi kita, dan kita tidak meremehkan, tidak mengabaikan. Nah, tapi Ustazah, ini sebuah penyakit ya yang ada di dalam masyarakat kita. Kalau ngajinya itu ngaji Quran, sang lusa lonjak, orangnya lonjak ron jule, ya lusa tuh lonjak, malu, ya. Padahal kita diminta nih, kita masih diberikan bonus, masih diberikan kesempatan oleh Allah. Hilangkan rasa malu itu, atau anggap ya, rasa malu untuk kembali belajar mengaji bagi yang sudah agak-agak lupa itu sebagai hukuman yang dipercepat oleh Allah. Cuma tinggal tahan malunya aja. Ya Allah, ya udahlah, saya mau pakai topeng atau mau cut ego, ya pokoknya saya tahan lah malu ini, udah sebesar gini masih mau belajar. Anggap aja itu adalah hukuman yang dipercepat, menahan rasa malu daripada nanti Bu malu di sana di depan semua orang. Nanti ya Allah, dulu jilbabnya subhanallah kayaknya paham agama semuanya, tapi ternyata nggak bisa ngaji. Nanti orang taunya nanti, mending malu di sini Bu. Iya ya. Nah, jadi kebersamaan bersama Al-Quran ini bukan berarti ketika kita sudah mahir betul, tidak. Ketika Anda mulai menyerahkan diri, nah udah sampai ke tahap itu harus kita bilang, harus menyerahkan diri, merasa memang diri saya harus belajar lagi. Selama kita masih merasa lembut, nah kan aja ada yang lonjut. Hai, sesuai dengan versi kita ngaji dulu, ya. Selama kita tidak menyerahkan diri, merasa diri memang kayaknya udah agak lupa, udah lama nggak ngaji, itu menyerahkan diri, maka Allah akan memudahkan jalan itu. 2 kali, 3 kali datang, Allah akan menghilangkan rasa malu. Yang awalnya sulit lidahnya akan Allah mudahkan. Karena yang menjadikan Anda pintar itu bukan Anda, tapi Allah. Allah cuma pengen lihat Anda mau datang nggak, Anda mau berusaha nggak. Saya menyaksikan Bu, ada ibu-ibu yang datang ke rumah belajar Al-Quran dari nol. Bayangkan dari nol Bu, umur 40 tahun, 50 tahun, pertemuan sebulan pertama, saya tahu itu sangat menyiksa. Tapi setelah 1 bulan itu, subhanallah, mudah. Karena ada azam yang kuat pada dirinya, dia ingin kembali pada Allah. Saya ingin bisa baca Quran. Dan kita juga lihat ya, nenek-nenek yang sudah sepuh, tapi mungkin dulu tidak baca Al-Quran, itu kasihan Bu. Ya, di masa tuanya cuma nongkrong-nongkrong baca koran, baca buku, ya nangis pengen baca Al-Quran, karena nggak bisa. Mau diajarin juga udah dari segi ini ya, mengingatnya sudah sulit. Walaupun tidak ada yang mustahil kalau dia berusaha dan memiliki azam yang kuat. Nah, jangan dulu sedikit lagi. Nah, jadi itu ya, kembalilah kepada Quran, dan serahkan diri kita kalau memang kita belum bisa. Dan kalau kita sudah bisa, alhamdulillah, kembali jadikan bacaan Quran itu sebagai rutinitas ibadah hari-hari untuk menjernihkan jiwa kita. Karena tadi ya, sering tidak baca Quran itu bisa menjadikan hati kita berkarat. Nah, sehingga kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang baik. Nah, di kantor ataupun di tempat kerja, kalau kumpul semeja sama bapak-bapak, kok saya merasa nyaman-nyaman saja ya. Nah, gitu. Ataupun misalnya ketika saya disodorin amplop, pegang si A, 4 amplop becut. Kemudian kita tarik saja dengan luwes amplop itu. Nah, itu menjadi efek daripada mungkin kita selama ini nggak ngaji, nggak baca Quran. Nah, jadi serahkan diri kita kalau memang kita harus menyerah. Nah, gitu. Baik, kemudian kita lihat lagi
Kalau sholat ya, sholat itu juga diantara sarana membersihkan diri. Sering kita dengar hadis-hadis Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan seandainya di depan rumah setiap kita ini punya sungai dan kita nyebur 5 kali, mustahil Bu ya ada kotorannya, mustahil ada daki. Kalau sholatnya benar ya, tapi kalau cuma nyemplung aja terus langsung bangun, nah bro-bro yang dalamnya tangkuk katanya. Nah, makanya banyak pertanyaan, aduh dia kok ibadahnya baik tapi akhlaknya, muamalahnya tuh nggak enak. Nah, sholat itu mudah nggak Bu? Sholat sehari 5 kali mudah Bu? Mudah atau susah? Sholat itu mudah atau susah? Mudah ya? Itu kata ibu-ibu, kata Allah susah. Wa innaha lakabiratun. Ya, sholat itu susah kata Allah. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah pada sabar dan sholat. Sabar sama sholat itu kayaknya yang lebih susah tuh sabar ya. Sabar. Tapi Allah bilang sholat itu lebih susah kata Allah. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Makanya kalau orang berhasil sholatnya, itu yang seperti Nabi bilang tadi, kalau dia nyebur 5 kali dan nyeburnya itu benar, cara dia nyebur, cara dia pemanasan, cara dia pakai gaya kupu-kupu, gaya terserah macam itu benar, maka selamatlah dia. Baru menjadi mudah. Nah, jadi itu sholat ya.